Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara kita berdoa, sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan baik bagi kami pada saat ini. Begitu besar cinta kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami merasakan kebaikan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan, pada saat ini kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Allah. Dan firman-Mu itu termeterai bagi kami. Kami percaya Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini yaitu bangunlah dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini yaitu tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa di dalam ayat yang ke-39 di situ firman Tuhan katakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita melihat di dalam ayat ini Yesus pada saat itu sedang menuju ke Taman Getsemani. Dan firman Tuhan katakan Yesus sudah biasa berada di Taman Getsemani. Dan firman Tuhan katakan bahwa pada saat itu Yesus juga membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ketika Yesus menuju Getsemani, dia bersama-sama dengan muridnya pada saat itu untuk berdoa di Taman Getsemani. Tetapi satu hal yang kita belajar pada saat ini, firman Tuhan katakan bahwa keadaan kondisi yang dilihat oleh Yesus pada saat itu murid-muridnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan bahwa murid-murid pada saat itu sedang tidur, ya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya di ayat 40 ya, di situ Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, ada pesan Yesus. Jadi sebelum Yesus itu pergi meninggalkan murid-murid, di situ dikatakan bahwa dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi sebelum Yesus menjauhkan diri sedikit dari murid-muridnya, Yesus sudah memberikan satu pesan khusus kepada murid-muridnya. Pada situ dia berkata, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ternyata pada saat Yesus meninggalkan murid-murid, Yesus pergi seorang diri mengasingkan diri, Yesus sedang mendapati murid-murid sedang tidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ke-45, firman Tuhan katakan, lalu ia bangkit, maksudnya di sini Yesus dari doanya kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa murid-murid ternyata pada saat itu yang sedang dihadapi oleh mereka sebagai seorang murid Yesus, mereka sedang mengalami duka cita. Dan akibat duka cita yang mereka alami pada saat itu, firman Tuhan katakan, duka cita itulah yang membuat murid-murid tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, selain daripada murid-murid mengalami duka cita, dalam kitab Injil yang lain firman Tuhan katakan bahwa murid-murid juga sudah mengalami begitu ngantuk yang berat sehingga tertidur. Saudara, bahwa ternyata firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwa keadaan seperti murid-murid bisa kita alami. Apa yang dilakukan oleh murid-murid bisa terjadi bagi setiap orang yang percaya. Kita tahu bahwa di dalam ayat sebelumnya, di dalam
pasal 22 ini ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37, perikopnya di situ percakapan waktu perjamuan malam. Ya, di situ bahwa Yesus sudah berkata kepada Petrus, khususnya dia katakan bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Keadaan yang seperti inilah yang membuat murid-murid mengalami duka cita. Artinya bahwa sebelum ada sesuatu di depan mereka, Yesus sudah memberitahukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga pada saat itu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, ada duka cita mereka alami dan duka cita itu membuat mereka tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar bagaimana keadaan murid-murid. Ada duka cita, mereka tertidur. Tentu kebenaran firman ini mengajarkan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan tidur di sini kita belajar bahwa tidur di sini memiliki makna bahwa tidak melakukan apa-apa, ya. Mereka menyerah pada keadaan yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka pada saat itu murid-murid sedang berhenti melakukan aktivitasnya. Mereka sedang beristirahat. Saudara, bahwa kita belajar pada saat ini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-murid. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Jangan kita menyerah dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita seperti ini murid-murid, mereka tertidur karena duka cita yang mereka alami. Dan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tentu firman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingatkan kita untuk bangkit, saudara. Apapun yang kita alami, mungkin seperti yang dialami oleh murid-murid saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada yang sedang mengalami putus asa, ada yang sedang mengalami duka cita seperti murid-murid. Duka cita itu membuat kita seolah-olah kita tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Keadaan kondisi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, membuat kita seperti murid-murid ini. Tapi firman Tuhan katakan, bangunlah, bangkitlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bangkit dari segala keadaan yang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sedang mengalami keterpurukan, pada saat ini firman Tuhan katakan, mari bangkit, bangun dari segala keterpurukan itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bangkit dari segala yang kita alami, ketika kita untuk datang berdoa kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-43 di dalam pasal 22 ini dikatakan, ketika Yesus berdoa, malaikat Tuhan memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu kita tanpa Tuhan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika Yesus berkata bangunlah, fokus utama daripada murid-murid pada saat itu lagi bukan keadaan duka cita yang mereka alami. Tapi fokus yang menjadi utama bagi murid-murid pada saat itu untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk mereka menyerahkan sepenuhnya apa yang mereka alami pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara seperti keadaan yang dialami oleh murid-murid, ada mungkin mengalami keterpurukan, ada mengalami suatu keadaan yang membuat kita sulit untuk bangkit. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap bangkit.
Fokuslah kepada Tuhan. Jangan pernah fokus dengan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah fokus dengan keadaan hati kita yang mengalami masalah. Jangan fokus dengan keadaan problema masalah yang kita hadapi. Tapi fokus kita pada saat ini yaitu Kristus itu sendiri. Yaitu dengan kita bangkit dari segala terpurukan kita. Pandang Tuhan, rendahkan dirimu kepada Tuhan, karena ada kekuatan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Seperti Yesus yang ketika berdoa di Taman Getsemani, bagaimana Allah Bapa memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, semuanya bisa dilewati segala masalah, pencobaan yang dihadapi oleh Yesus. Dan firman ini juga mengingatkan kita, saudara dan saya, untuk tetap bangkit, tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa apapun yang kita hadapi. Tetaplah berdoa, karena itu yang menjadi Tuhan mau bagi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sekian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan. Apapun keadaan kondisi yang kami hadapi, kami mau bangkit dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Baik dalam duka cita, baik di dalam mungkin kehilangan pengharapan. Kami mau bangkit ya Tuhan. Fokus kami bukan masalah kami, tapi fokus utama kami itu Kristus. Dan kami senantiasa untuk datang berdoa kepada Tuhan. Ketika kami berdoa, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Amin.